mekanisme yang terjadi di dalam public relation gitu. Nah, pada dasarnya mekanisme dalam public relation itu berlangsung setidaknya 4 tahap yang paling bagus itu. Jadi kalau misalnya ada masalah, kalau misalnya perusahaan memerlukan penyelesaian suatu isu misalnya yang muncul, maka akan dilakukan 4 tahap. Yang pertama adalah riset. Hampir setiap masalah, hampir setiap isu yang muncul harus direspon oleh public relation officer itu dengan pertama harus riset dulu, ya. Karena sesuatu nggak bisa dilakukan tanpa riset. Gunanya riset kan untuk mengenal kan, untuk mengetahui sebenarnya isu ini tentang apa sih, gitu. Sebenarnya masalah ini tentang apa, gitu ya. Ada misalnya isu yang berkembang di masyarakat bahwa misalnya perusahaan kehutanan ini merusak hutan, misalnya gitu ya. Nah, harus diriset dulu nih, apa penyebab opini yang muncul seperti itu, siapa yang melontarkan gitu kan, terus kondisi realnya gimana gitu. Apakah memang kerusakan hutan yang terjadi itu akibat operasional dari perusahaan, ataukah memang sebetulnya sebelumnya memang sudah rusak hutannya gitu ya. Nah, itu pertama. Setiap ada masalah, isu dimulai dengan riset. Gitu ya. Jadi, kalau Anda bekerja di bidang PR, public relation, tentu Anda harus mampu melakukan riset. Gitu ya. Jenis risetnya tadi teman Anda katakan itu, ada yang riset deskriptif, eksplanatif, coba yang tadi. Deskriptif, eksplanatif, dan prediktif. Gitu ya. Nah, setiap ada masalah, isu, pasti kesini dulu, diriset dulu, ya. Gambarannya seperti apa sih, Tuhan? Identifikasi, gambaran, ya. Kemudian pahami, ya. Kemudian prediksi, gitu. Selalu begitu ring kerjanya itu. Riset dulu, baik itu deskriptif, baik secara eksplanatif, baik secara prediktif, atau pilih salah satu atau salah dua. Nah, setelah diriset kan tentu kita sebagai bagian PR mengetahui nih masalah sebenarnya apa. Setelah itu baru aksi. Aksinya apa? Ya misalnya dengan membuat langkah rencana untuk mengatasi isu itu apa aja gitu ya. Nah, rencana ini bisa dikerjakan internal atau rencana ini bisa dengan melibatkan di luar PR gitu loh. Ini kita punya masalah ini, ada isu ini, perusahaan menghadapi isu ini. Maka apa yang bisa dilakukan oleh seluruh staf di perusahaan untuk menghadapi isu ini gitu ya. Dan itu aksi. Tapi aksi itu harus didahului oleh penelitian dulu. Ya. PR harus melakukan penelitian, setelah jelas masalahnya apa, isunya apa, baru kemudian aksi. Aksi itu rencana untuk membuat suatu apa gitu ya, untuk merespon itu. Nah, aksi ini bisa internal sendiri, PR sendiri, atau melibatkan perusahaan gitu ya. Nah, setelah aksi maka komunikasi, mengkomunikasikan apa yang telah dilakukan dari aksi itu gitu ya. Aksi misalnya memperbaiki, misalnya menanam pohon gitu ya, untuk memperbaiki kerusakan hutan. Nah, apa yang dilakukan perusahaan untuk memperbaiki kerusakan hutan itu harus dikomunikasikan. Yang mengkomunikasikan lagi-lagi PR gitu. Kenapa harus dikomunikasikan? Karena kalau tidak dikomunikasikan, maka nanti ya tidak ada gunanya ya, riset, kemudian koordinasi, rapat-rapat, aksi, tidak akan ada gunanya kalau tidak dikomunikasikan ke masyarakat gitu. Bahwa perusahaan sudah beritikat baik untuk memperbaiki dampak buruk dari operasional perusahaan itu. Gitu ya. Nah, setelah dikomunikasikan ada evaluasi terakhir. Evaluasi itu melihat kembali efektivitas apa yang sudah dilakukan, melihat kembali efektivitas aksi dan efektivitas komunikasi. Aksi dan komunikasi. Aksi dan komunikasi sebagai hasil dari riset, kemudian aksi dan komunikasi itu dievaluasi di belakang hari. Gimana sih efektivitasnya? Apakah kemudian isu itu sudah berubah?
Apakah kemudian persepsi negatif masyarakat, persepsi negatif pemerintah terhadap perusahaan itu sudah berubah atau tidak, gitu ya. Jadi begitu. Setiap menghadapi isu, menghadapi masalah, dilakukan 4 langkah utama, yaitu penelitian yang bisa berupa penelitian deskriptif, bisa berupa penelitian eksplanatif, bisa berupa penelitian prediktif. Nah, setelah penelitian dilakukan, maka kita akan mendapatkan hasil penelitian, ya kan? Akan mendapatkan objek realita yang benar. Aksi baik di internal atau internal public relation atau dengan bagian-bagian lain. Melakukan apa nih aksi? Ya, misalnya memperbaiki kalau memang isunya kerusakan hutan, ya karena gundul misalnya akibat operasional perusahaan, ya menanam kembali tanah ini ya. Kalau misalnya jalan penduduk rusak, nih kemarin saya ke Jambi, jalan antara Bungo sampai Jambi itu rusak. Setelah saya tanya-tanya penduduk, ternyata di sana itu memang selalu dilewati oleh truk-truk kelapa sawit dan truk-truk batu bara. Kan kita bisa tahu lah batu bara pasti berat sekali. Ya. Truk batu bara itu truk-truk besar, ya kosong pun berat, apalagi ada batu baranya. Nah, maka kalau misalnya muncul isu perusahaan itu merusak jalan raya, ya, nah PR di suatu perusahaan yang dikenai isu itu harus melakukan 4 langkah ini. Kita ambil contoh gitu ya, katakanlah perusahaan kelapa sawit di Jambi merusak jalanan antara Bungo sampai Jambi misalnya gitu ya. Nah, maka si perusahaan harus melakukan 4 langkah ini. Pertama adalah penelitian, ya, riset, bisa dengan deskriptif, eksplanatif dan prediktif, ya. Kemudian setelah riset akan didapatkan hasilnya, maka benar memang jalanan ini rusak mayoritas akibat dari operasional kami. Atau misalnya tidak hanya kami, tetapi banyak perusahaan-perusahaan. Buat datanya perusahaan-perusahaan apa. Nah, dari riset itu kemudian dilakukan aksi. Aksinya bisa internal PR, bisa juga melibatkan eksternal PR di perusahaan itu, atau bisa melibatkan perusahaan lain. Gitu. Kalau misalnya akibat kerusakan jalan itu akibat beberapa perusahaan, ajak ngobrol perusahaan lain, ajak diskusi, bagaimana menyelesaikan ini, gitu ya. Apakah perusahaan-perusahaan tersebut ikut bertanggung jawab dengan memberikan katakanlah bantuan untuk perbaikan jalan itu, gitu ya, atau bagaimana, gitu ya. Nah, dari diskusi ini kemudian aksi benar-benar, gitu ya. Misalnya upaya aksi untuk menambal jalan, gitu ya. Setidaknya menambal jalan lah gitu ya. Kalau membuat jalan baru kan itu biasanya dari APBN atau APBD gitu ya, pemerintah. Tapi karena rusaknya ini juga ada faktor perusahaan misalnya, ya untuk sementara ditambal gitu ya. Nah, aksi ini harus dikomunikasikan. Karena kalau tidak dikomunikasikan percuma gitu. Apa yang dilakukan, apa yang pengorbanan yang sudah dilakukan perusahaan misalnya mengeluarkan dana untuk perbaikan jalan gitu ya. Dikomunikasikan ke masyarakat, ke stakeholders, ke pemerintah dan lain sebagainya. Nah, setelah dikomunikasikan, maka tahap terakhir adalah evaluasi. Oh, tentang isu kerusakan jalan akibat truk kelapa sawit, kemudian dievaluasi, responnya adalah seperti ini, gitu ya. Jadi seperti itu. Riset, aksi, komunikasi, evaluasi. Riset, aksi, komunikasi, evaluasi. Intinya di situ ya, tentang penelitian dan lain sebagainya itu seperti itu. Riset, aksi, komunikasi dan evaluasi. Gitu. Nah, dengan demikian maka setiap isu yang muncul, setiap berita negatif yang muncul terkait perusahaan itu bisa direspon dengan baik dan kemudian isu tersebut tidak membawa pada krisis. Ya, lagi-lagi isu bisa berujung pada krisis kalau tidak direspon dengan baik, dan kondisi krisis itu bisa berbahaya bagi eksistensi perusahaan. Karena itu tugas PR ini berat sekali sebenarnya untuk menjaga eksistensi perusahaan gitu. Selain untuk menjaga reputasi, juga untuk menjaga eksistensi perusahaan agar tetap ada, agar tetap baik gitu ya.
Oke, tadi jenis-jenis penelitian sudah dijelaskan. Deskripsi itu tentang mengidentifikasi, menggambarkan, eksplanatif tentang bagaimana memahaminya, ya, eksplanasi menjelaskan juga. Kemudian prediktif, ya, memprediksi bagaimana kedepannya, gitu ya. Nah, itu yang dilakukan terkait dengan penelitian-penelitian, gitu. Oke, ada beberapa metodologi tadi sudah disinggung juga oleh teman Anda. Ada SWOT, ada PES. SWOT itu kan strengthen apa, kelemahannya apa, oportunitasnya gimana, tantangan atau hambatannya gimana, gitu ya. Kekuatan dari perusahaan itu seperti apa, kelemahannya apa, kemungkinan kesempatannya apa, terus kemudian hambatan, tantangannya seperti apa, gitu ya. Dan kemudian juga dianalisis tentang dari sisi ekonomi, sosial, ya, politik dan teknologi, ya. Nah, itu bisa berbagai jenis analisis yang bisa dilakukan, gitu, terkait dengan penelitian yang dilakukan tersebut. Oke, silakan. Saya kembalikan. Kalau ada yang bertanya kepada teman Anda, silakan. Jadi yang 1, 2, 3, 4 itu adalah hasil evaluasinya, ya. Hasil evaluasinya terkait dengan jumlah pesan yang dikirim. Misalnya bikin press conference, ya kan? Kemudian pesan apa saja sih yang dikirim sebagai komunikasi perusahaan kepada masyarakat? Ya, misalnya jumlah pesan apa? Misalnya, pesan, oke, perusahaan memang memakai jalanan dengan truk yang berat, gitu ya, dan bawaannya berat, gitu, kelapa sawit atau apa, gitu. Nah, kemudian pesan lainnya adalah perusahaan bertanggung jawab dalam memperbaiki jalan tersebut, gitu ya. Pesan lainnya lagi adalah perusahaan membuat CSR apa, gitu ya. Itu maksudnya evaluasi dari langkah-langkah public relation, gitu ya. Kemudian dievaluasi akurasi pesannya gimana? Apakah pesannya sampai ke masyarakat, gitu ya? Apakah pesannya itu mampu menghilangkan dampak negatif atau isu negatif yang selama ini berkembang, ataukah tidak? Nah, ini soal efektivitas. Efektif atau tidak langkah-langkah yang sudah dilakukan sebelumnya. Kalau belum efektif, berarti kembali lagi ke awal tuh, riset lagi. Oh, ini ternyata hasil langkah kemarin tidak efektif. Dampak negatif, isu negatif di masyarakat masih tinggi. Setelah dievaluasi, ya. Berarti kembali lagi ke awal, riset lagi. Riset lagi apa penyebab sebenarnya? Berarti penyebabnya belum keangkat nih, gitu ya. Setelah diriset, kembali lagi aksi. Setelah aksi, komunikasi. Komunikasi, evaluasi lagi. Sampai suatu saat hasil evaluasi dinilai efektif. Langkah-langkah perusahaan dalam merespon suatu isu atau masalah sudah efektif untuk meredam masalah itu. Nah, itu akurasi pesan yang sampai ke masyarakat sehingga efektif, gitu ya. Kemudian jumlah liputan. Nah, efektivitas juga itu akan terkait dengan jumlah liputan. Kalau ternyata beritanya bagus, ternyata kontennya bagus, tetapi kalau tidak ada yang memberitakan kan percuma. Makanya salah satu bentuk evaluasi itu adalah jumlah liputannya banyak nggak? Media-media apa saja yang memberitakannya? Apakah termasuk media mainstream? Ya, misalnya apakah termasuk Kompas, Media Indonesia, Republika, gitu ya, koran-koran yang banyak dibaca orang, atau hanya media-media periferal aja, ya, hanya media-media.com misalnya yang belum jelas dibaca atau tidak, gitu ya. Nah, itu juga termasuk dari evaluasi, gitu. Misalnya pesannya bagus, beritanya banyak, tapi beritanya hanya di blog, gitu, di blog-blog maksudnya, blog web blog, gitu ya, blog pribadi, gitu ya. Ya percuma, karena yang datang ke situ kan sedikit. Ya, orang banyak datang itu misalnya ke webnya Kompas, ya, ke webnya Surat Kabar Nasional, gitu ya, atau daerah tapi yang terkenal seperti Jawa Pos atau Kedaulatan Rakyat, atau di Bandung misalnya untuk koran di Bandung itu Pikiran Rakyat, ya, seperti itu. Nah, itu termasuk ke dalam evaluasi jumlah liputan dan juga korannya, gitu ya. Kemudian jumlah orang yang diekspos pada pesan-pesan tersebut. Nah,
itu juga termasuk gitu ya. Apa saja sih pelaku atau apa, atau misalnya buat aksi tentang pembersihan pantai yang tercemar, maka jumlah orang yang melakukan pembersihan itu ada nggak, terekspos nggak gitu ya. Oh, kami melibatkan masyarakat sekitar dengan jumlah yang terlibat 1.000 orang misalnya. Nah, itu juga penting gitu ya. Jadi itu evaluasi tadi tuh ya. Jadi sesi kita ini mempelajari langkah public relation untuk menghadapi isu atau masalah atau krisis. Ada 4 langkah ya, mudahnya, yaitu penelitian, aksi, komunikasi, evaluasi. Nah, ini yang 4 ini adalah evaluasi. Oke, silakan tanyakan ke teman Anda yang masih ada yang ingin ditanyakan. Penelitian, setelah riset, diketemukan faktanya apa, realnya seperti apa, maka dirancanglah strategi. Dari penelitian dirancanglah strategi. Dari strategi dilakukanlah aksi. Gitu ya. Strategi ini bagian ke dalam penelitian itu. Dari penelitian kemudian menghasilkan deskripsi dan strategi. Nah, deskripsi dan strategi itu kemudian memunculkan aksi. Ya, aksinya apa nih? Misalnya untuk lebih meningkatkan lagi tadi penjualan, wah aksinya harus promosi. Maka bagian promosi nanti yang bekerja. Promosinya harus seperti ini. Promosinya sudah, misalnya promosinya sudah tidak bisa lagi dengan cara-cara konvensional, tapi harus memakai medsos misalnya, gitu ya. Harus memakai masuk misalnya ke online misalnya gitu ya. Strategi pemasaran produk misalnya harus bekerja sama dengan misalnya dengan operator seperti Gojek misalnya gitu ya, supaya nanti orang bisa pesan melalui itu, bisa dihantarkan. Itu bagian dari langkah selanjutnya setelah penelitian gitu. Kok barang kita, produk kita ini sedikit nih yang lakunya gitu, padahal kan dari sisi nilai misalnya nggak kalah sama pesaing. Nah, ada masalah itu, maka dilakukanlah penelitian dan strateginya ditentukan. Kemudian aksinya ya benar-benar MOU misalnya dengan perusahaan yang bisa membantu itu, dengan Gojek atau dengan apa gitu ya. Nah, kemudian dari aksi itu ada nanti kampanye, ya, dikampanyekan lagi gitu ya, bahwa misalnya Kacang Garuda telah bekerja sama dengan Gojek untuk pengantaran, jadi Anda bisa memakai Gojek dan membayar GoPay untuk membeli Kacang Garuda, atau membeli kalau Anda bisnis apa misalnya apalah gitu ya, serabi duren atau apa gitu ya. Nah, dikampanyekan, dan jadi seputar itu ya. Tetapi yang dilakukan PR tidak hanya penjualan, tetapi juga ada isu-isu, ada kecelakaan atau segala macam. Oke, saya kira sudah lengkap. Semua tahap masih ada yang Thank you.